Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19C, eh, pemrograman web dinamis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang project final dari aplikasi berbasis website, di mana di sini kami mengambil aplikasi berbasis website dengan tema portal berita. Jadi pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu dari saya sendiri sebagai ketua dari kelompok 19C. Nama saya Sufyan Habib Zaini dari kelas C dengan NIM L200184098. Lalu yang kedua ada Ainin Maya Shiva Alda dari kelas C dengan NIM L200180195. Lalu untuk yang ketiga ada Naura Vika Meliala dari kelas C dengan NIM L200180207. Jadi pertama-tama di sini saya ingin menunjukkan beberapa yang akan saya presentasikan dalam bentuk video. Dan di sini saya ingin menunjukkan bahwa beberapa fitur mungkin ada yang terhapus dari laporan pertama. Jadi di sini saya ada yang saya hilangkan dan ada yang saya tambahkan. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman seanggota saya. Cukup itu dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainin Mahasyifa Alda, NIM L200180195 dari kelompok 19C. Perkembangan internet dan teknologi informasi yang sangat pesat tidak dapat dipungkiri memengaruhi budaya masyarakat dunia. Masyarakat yang haus akan informasi, misalnya dalam berita, tentunya setiap saat membutuhkan media untuk bisa mengakses informasi atau berita yang diinginkan di mana saja dan kapan saja. Sejalan dengan hal tersebut, maka kelompok kami memutuskan untuk membuat dan merancang sebuah portal berita, dan pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan hasil dari final project mata kuliah pemrograman web dinamis. Kami membuat sebuah aplikasi portal berita dengan nama NSN. Portal berita NSN ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan memanfaatkan database MySQL. Aplikasi ini memiliki konsep mengupload dan membaca berita dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Vika Meliala dengan NIM L200180207. Di sini saya anggota dari kelompok 19C akan mempresentasikan aplikasi berbasis web dengan tema portal berita. Di sini kami akan mendemokan aplikasi portal berita berbasis web. Mungkin ada beberapa fitur yang dihapus dan tidak sesuai dengan laporan awal. Saya minta maaf, langsung saja ke teman saya apabila ada pesan-pesan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sekian dari perkenalan dari kami. Langsung saja pada pendemoan dari aplikasi berbasis website. Ya, pada halaman ini bisa kita lihat yaitu pada halaman news. Bisa kita buka berita dengan cara klik read more. Nah, di sini ada berita yang bisa ditampilkan dengan deskripsi dan foto yang bisa kita akses. Nah, seperti itu. About, kita bisa cek ini dengan anggota dari pembuat website. Ya, seperti ini. Kita kembali ke news. Nah, kita kembali ke kontak us. Nah, di sini akan muncul email dari kontak kita. Kembali ke news, kita buka satu berita. Nah, seperti ini.
Di sini berita yang kita buka tadi, kontak us. Nah, di sini platform untuk membuat berita dari user. Nah, di sini adalah misalkan kita menambahkan The Conjuring 3 sebagai movie dan seleksi kategorinya sebagai film horor. Kita isikan isi dari berita tersebut. Misalkan saya isi bla 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 bla. Kita buat banyak karena caption itu butuh yang panjang juga ya. Setelah itu selesai, kita tambahkan foto. Nah, sudah terkirim, maka akan muncul. Nah, di pada bagian indeks itu akan muncul foto dan juga caption dari berita. Namun foto di sini masih error karena foto salah. Lalu kita cek ada kategoris. Di sini ada health, business dan juga movie, di mana kita bisa memilih berita yang menurut kita apa yang ingin kita cari beritanya. Gitu. Kita buat berita baru tentang harga Bitcoin, bisnis, cryptocurrency. Nah, di sini kita isikan caption lagi secara acak lagi. Setelah itu kita tambahkan foto lagi. Namun di sini kayak mencari foto yang salah. Yang salah saja. Oke, post sudah Suli. Kita kembali ke platform news, yaitu berita awal. Nah, di sini akan muncul berita terbaru, yaitu harga Bitcoin yang kita tambahkan terakhir tadi, yaitu dengan kategori bisnis. Coba kita cari berita yang tadi awal sudah ada, COVID. Nah, di sini akan muncul dua berita, yang itu COVID-19. Nah, kita kembali ke news, kita tambahkan tab baru, kita buka admin. Nah, di sini kita masukkan username dan password untuk mengakses admin. Nah, di sini sudah masuk ke halaman admin, di mana mempunyai privilege yang berbeda daripada user di mana. Nah, di sini admin bisa menambahkan kategori. Kita dengan mengklik tombol sebut atau drop down menu, kita tambahkan kategori yang baru. Jadi ini sama. Kita tambahkan coba entertainment. Kita tambahkan sukses. Nah, di sini kita masukkan insert dengan perintah X. Ya, di sini sudah tertampil dengan SQL select. Kita bisa ubah dari data kategori itu dengan perintah update SQL update. Misalkan kita ubah jadi entertainment nasional. Nah, data update successfully. Kita buka manage. Nah, di sini sudah tertampil dengan database yang terbaru dengan perintah SQL select. Misalkan kita hapus, ia akan muncul ke bawah ke kategori yang sudah terhapus. Di sini bisa kita kembalikan. Nah, itu dia akan naik ke kategori yang belum terhapus. Misalkan kita hapus lagi, kita hapus secara permanen. Nah, di sini sudah tidak ada kategori yang kita tambahkan di awal tadi. Kita tambahkan lagi entertainment. Kita tambahkan. Lalu kita tambahkan subkategori, yaitu di sini page-nya hampir sama dengan kategori, namun di sini mengandung subkategori. Nah, di sini ketika kita mengambil data dari entertainment, maka kita akan menambahkan subkategori yang baru. Di sini dengan menggunakan method post. Nah, di sini nasional kita tambahkan dan deskripsi dari subkategori tersebut. Kita buat selesai. Nah, di sini kita lihat maka sudah ada kategori, subkategori dan deskripsi dari subkategori tersebut. Di sini deleted subkategoris dan dengan deleted kategori hampir sama. Ketika kita hapus bisa kita kembalikan dan juga bisa kita ubah lagi. Nah, pada platform admin ini kita bisa menambahkan berita melalui admin dan juga bisa menghapus dan mengubah. Nah, di sini misalkan kita ubah tadi kita ada foto yang error. Ini berita yang tadi ya, kita update image, yaitu mengubah foto. Pilih fotonya, kita buka The Conjuring 3, kita pilih lagi ulang. Kita update, maka secara otomatis fotonya akan berubah. Nah, misalkan kita update yang benar. Di sini update. Nah, dia akan muncul foto yang sudah terpilih. Ketika kita kembali pada indeks,
Nah, ini kita sudah ubah. Lalu kita kembali ke indeks. Ketika kita refresh, dia akan sudah muncul foto yang terbaru. Nah, seperti ini dengan menggunakan SQL Select. Lalu, nah di sini ada foto yang masih salah, yaitu harga Bitcoin dengan foto COVID. Kita ubah lagi. Kita update image, pilih foto terbaru Bitcoin, kita update. Nah, di sini sudah terisi dengan foto yang benar. Kita buka lagi indeks. Nah, di sini sudah tertampilkan dengan foto yang benar. Seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita hapus salah satu berita dari ini. Misalkan harga Bitcoin. Kita hapus, maka akan muncul dengan alert. Kita hapus. Nah, dia akan muncul ke trash post, yaitu berita yang terhapus namun belum benar-benar terhapus. Jadi kita pindahkan ke database yang berbeda begitu. Nah, di sini juga berita yang terhapus tadi tidak ditampilkan karena tidak kita select untuk tampilkan. Ketika kita restore lagi kembali ke database yang awal tadi, maka dia akan ditampilkan pada indeks seperti ini. Jadi dia akan, ketika kita hapus, dia berpindah kepada database yang lain, dan ketika kita kembalikan dia akan kembali ke database yang bisa ditampilkan begitu. Nah, di sini kita hapus lagi, misalkan kita hapus secara permanen, otomatis dia tidak bisa dibuka lagi begitu. Berita tersebut sudah dihapus, ketika kita refresh hilang begitu. Ya, sudah tidak ada. Kita coba buka page. Nah, di sini kita bisa mengubah about us, yaitu tentang kita, para pengguna itu tadi, para pembuat, dengan mencara menginput datanya di sini dari page about us ini. Dan juga contact us juga ada. Misalkan kita tambahkan nomor telepon mungkin. Dan please contact. Nah, kita tambahkan nomor telepon secara acak saja ya. Sudah selesai, kita update. Nah, dia otomatis akan berubah pada contact us. Nah, dia akan menambahkan itu ya, akan muncul. Lalu kita coba ubah pada about us. Kita tambahkan Fakultas Komunikasi dan Informatika. Di sini kita menggunakan SQL insert, di mana insert itu akan menambahkan ke dalam database berupa data yang baru. Lalu pada indeks nanti kita akan menampilkan dengan cara select, SQL select. Nah, di sini sudah selesai. Kita buka about us. Nah, di situ akan muncul Fakultas Komunikasi dan Informatika. Nah, di sini kita menggunakan SQL select. Lalu kita coba komen. Nah, di sini komen. Kita menunggu komen sebelum kita tampilkan. Kita akan dari admin akan menunggu memberikan persetujuan apakah komentar tersebut pantas untuk ditampilkan atau tidak. Misalkan saya berkomentar di sini dengan nama dan email. Misalkan saya berkomen seperti ini. Kita tambahkan komentar di sini. Kita submit. Nah, komen successfully submit. Nah, di sini kita akan menunggu admin untuk mengkonfirmasi apakah komentar tersebut akan ditampilkan atau tidak. Nah, di sini belum tertampilkan komentar tersebut. Jadi kita masukkan ke database yang berbeda, lalu kita kirimkan kembali. Nah, di sini sudah ditampilkan komentar yang belum terapprove. Lalu kita bisa hapus dan juga approve komentar tersebut. Misalkan kita approve, lalu dia akan muncul ke database yang sudah terapprove. Nah, ketika sudah terapprove, maka di indeks ini akan muncul komentar tersebut. Nah, seperti ini. Di sini munculkan dengan privilege yang berbeda, yaitu pembedaan dua database. Nah, di sini akan kita coba unapprove. Jadi dia akan kembali seperti tadi, kembali ke tabel yang atas, yaitu yang belum ada itunya. Kita refresh, maka dia akan hilang. Soalnya belum terdapat di database itu. Kita hapus lagi.
kita ACC, maka dia akan tampil lagi. Nah, seperti itu. Setelah itu coba kita hapus. Nah, deleted forever, maka itu akan terhapus secara permanen, tidak dapat ditampilkan lagi menggunakan fungsi drop dari SQL. Setelah itu kita buka dari post, kita tambahkan berita baru, coba misalkan berita entertainment Indonesian artis. Nah, seperti ini, misalkan kita kategorikan entertainment, maka otomatis subkategori itu akan muncul seperti yang kita tambahkan awal tadi. Kita isikan berita. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu bisa terpilih secara otomatis akan muncul dari nasional itu tadi. Ya, kita di situ menggunakan method get, yang mana itu ketika nasional dipilih, dia akan memunculkan apa yang sudah ditambahkan pada kategori entertainment itu tadi. Seperti itu, kita tambahkan foto, kita post, maka berita akan muncul. Nah, seperti ini. Kita buka dulu. Nah, di sini sudah muncul deskripsi dari berita dan juga foto dan juga rincian dari title berita. Kita buka manage post. Nah, di sini sudah ada, kita coba hapus. Nah, di sini sudah ada. Ketika kita refresh hilang. Hampir sama seperti dengan user. Kita hapus secara permanen saja. Oke, maka dia akan terhapus dan tidak bisa dikembalikan lagi, seperti itu. Ini kategori bisnis, movie, dan entertainment. Untuk search kita cari profit lagi seperti tadi. Nah, di sini kita menggunakan select dan juga select dan order by. Jadi SQL-nya itu kita coba berbeda-beda. Nah, seperti ini ada recent news juga. Surakarta COVID-19, yaitu berita terbaru yang telah ditambahkan seperti itu. Kita kembali, kita tambahkan, kita tutup. Ya, di sini ada menu drop down yang bisa kita minimize ketika kita mouse over dan itu akan muncul. Dan di sini ada juga profile admin, kita bisa merubah password admin. Misalkan password saat ini kita ubah menjadi, kita coba salahkan dulu ya. Misal admin, password awal dengan admin dan password confirmnya itu berbeda. Misalkan satu sajalah, satu. Kita submit, maka dia akan muncul pop up. Nah, seperti ini. Dan password dari new yang pertama dan confirmnya itu berbeda. Ketika kita bikin sama, maka dia akan sukses. Nah, seperti itu. Ketika kita log out, misalkan kita gunakan password yang lama, maka dia akan muncul alert password salah. Ketika kita pakai password yang benar, maka dia akan masuk kembali kepada dashboard admin. Kita rubah lagi ke awal. Submit, selesai, lalu kita kembali ke dashboard. Ya, di sini ada categories listed subcategories, dan juga new live events, new live news maksudnya. Jadi di sini ada seperti lebih gampang kita bisa membuka itu, kita bisa manage post lewat button yang ada di dashboard dan lain-lain. Kita bisa tambahkan, bisa lain-lain dari melalui sini ya. Nah, di sini juga berita yang sudah kita tambahkan tadi. Jadi di sini konsepnya lebih ke perubahan bahasa PHP dan juga maksudnya perubahan itu lebih ke kayak pembaruan seperti itu. Kita coba otak-atik dengan hal yang baru. Ya, mungkin itu saja. Kita coba log out. Nah, di sini form login. Nah, di sini kita ke news. Terima kasih. Berdasarkan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.